Mantap. Balik lagi di channel Generasi Muda Hutan Adat, channelnya para pemuda adat. Jadi hari ini saya kedatangan hamijon atau pohon kemenyan jenis toba. Nah, bukan kedatangan orang ya, tapi hamijon atau pohon kemenyan yang sudah mulai bisa dikerjakan. Ini untuk kualitas super. Hamijon toba ini, menyan toba, kualitasnya super nanti hasilnya ya. Tapi saya kerjain ini bulan Mei, tanggal 14 ya. 14 Mei, nanti bisa diambil di bulan 11 atau bulan 12 pemanenan dari ini pohon toba yang ada depan saya ini. Ini yang saya mau mulai kerjakan. Jadi ciri-cirinya apa sih supaya pohon kemenyan toba ini bisa mulai dikerjakan? Ciri-ciri pertama, batangnya mulus. Enggak, memang mulus karena kecil dia, baru 2 kali dikerjakan. Nah, ya. Jadi saya udah ambil ini. Jadi cara ngambilnya ini ambil semua. Nggak apa-apa kena ininya juga. Nah, ciri yang kedua itu kita lihat ada bunganya gitu. Kalian penasaran gak sih bunganya kemenyan itu kayak gimana? Kayak bunga kantil gitu, kayak yang dipakai film-film setan. Tapi enggak itu sih. Di sini ya, yang ini. Jadi saya perbesar, mudah-mudahan kelihatan dia putih-putih kecil. Kelihatan ya? Ini putih-putih kecil. Kelihatan ini? Saya perbesar lagi. Nah, itu terus agak ke sini. Nah, agak jelas ini. Ke situ. Oh, banyaknya yang ketutup ya. Ini. Nih. Pokoknya kayak gitulah kira-kira. Jadi udah keluar rutu ya kalau kita bilang ya, belum jadi bunga, dia masih kuncup. Tadi kan kuncup, belum mekar. Jadi memang sengaja gitu kan. Nih, sambil cerita lah kita lah. Kalau kemenyan toba ini proses pengerjaannya beda dari kemenyan yang bulu sama durame. Khusus toba dia cuma 1 tahun 1 kali. Khusus toba 1 tahun 1 kali. Pas musim mulai, bukan pas musim berbunga, pas musim mulai berbunga. Jadi kita harus buru-buru sebelum musim bunga datang. Dia keluar pucuk, pucuknya itu yang kita gagalin jadi bunga, biar menghasilkan getah di batangnya. Ini menghasilkan betah di batang ini nih, ngasilin getah. Kayak gitu. Jadi itu triknya yang pertama. Trik yang pertama dari saya untuk petani kemenyan atau yang mau coba inian kemenyan. Tapi kalau bisa langsung praktek lah. Praktek di sini, kalian ngerjain batang yang mana biar diteliti gitu. Selama 1 tahun atau 2 tahun kalian pakai aja itu batangnya di kebun saya, nggak apa-apa kalau memang mau. Tapi harus kalian jaga ya. Maksudnya dijaga di sini, jangan dibiarin gitu aja. Ini kan selalu kami bersihin nih. Kami bersihin, kami rabas. Jadi yang belum ada isi kita biarin dulu untuk penyejuk. Jadi ini penyejuk diri kita juga, diri kita supaya nggak terlalu panas kerja. Sama
apa, tanahnya ini biar lembab gitu, ngerti kan ya? Karena ini kan dataran tinggi gitu. Kalau dataran tinggi itu nggak boleh kering, nggak boleh langsung kelihatan tanah, jadi harus ada penahannya. Jadi biarpun musim kering berbulan-bulan, dia tetap ada nutrisi atau air yang ada di kandungan tanah ini gitu. Jadi untuk kemenyan toba setahun sekali pengerjaannya di musim mulai berbunga. Jadi langsung kita kerjain buru-buru tuh. Dan ukuran diameternya yang mau kita kerjakan itu kita harus ngukur 50 cm. Jadi 50 cm itu diameter. Tapi harus di atas kepala kita. Di atas kepala kita bawa penggaris atau apa, alat ukur kayak jahit lah. Itu gitu, keliling diameternya. Udah kalau 50 cm berarti udah mantap jos. Pokoknya bisa dikerjain. Tapi ada juga sih yang di bawah standar itu. Karena ya kebutuhan lah. Soalnya kalau di bawah itu nanti untuk pertumbuhan pohon kemenyan ini akan terhambat gitu. Jadi terhambat, jadi ya nggak akan besar dia batangnya. Tapi kita lewatin dari 50 cm yang saya bilang, 2 meter, tingginya 2 meter, terus diameternya 50 cm, itu kemungkinan bisa membesar dan bisa dikerjakan lama. Ketimbang di bawah itu nanti harusnya masa kerja pohon itu sekitar 15 tahun sampai 20 tahun. 15 tahun ke atas lah. Nggak bisa ininya. Kalau ukuran normal ya. Tapi kalau di bawah itu nanti cuma 5 tahun sudah habis. Maksudnya habis itu kayak gini nih. Di depan saya. Nah, kalau lebih kecil dari itu nanti ininya habis. Selobang seperti ini habis. Ini langsung tulang ya. Nih, soalnya nanti yang kita ambil kulit kayu yang ada getahnya. Ini masih banyak. Ini baru 2 kali dikerjain, berarti baru 2 tahun. Berarti masih bisa berapa kali lagi lah. 10 kali sampai 15 kali nih, 15 kali masih bisa. Ya taruhlah 10 kali lagi berarti 12 tahun. Karena setahun sekali. Jadi kayak gitulah kemampuan hidup pohon kemenyan ini. Kalau dari bibitnya atau kita bilang lata di sini, dia butuh sampai besar seperti ini tuh 10 tahun. Jadi kemungkinan itu kalau sebesar ini udah 12 sampai 15 tahun ya pohonnya. Nah, kalau udah mulai seperti ini udah pohon kemenyan juga, ini kecil nih. Agak gede dari jempol ya, berarti 2 jari lah kalau kita bilang. Ini nanti masih sekitar 8 tahun, 7 tahun 8 tahun lah. Kalau ini mulai udah lumayan. Nanti ini ya, tangan saya sekitar 22 cm lah. Ini udah lumayan, ini bisa dikerjain 5 tahun lagi persiapan ini, karena ini udah tua nih, udah tua banyak. Pokoknya itu juga ada, jadi udah banyak bibitnya ya, pengganti ibaratnya kalau kita bilang. Jadi udah persiapan di sini untuk penggantian bibit. Nah, apalagi sih yang perlu kita perhatikan kalau ditobak? Pertama, kalau masih bibit kecil, maksudnya bibit kecil tingginya 2 meter lah, jangan sampai lebih. Itu pohon itu harus banyak pepohonan yang lain, yang beda jenis sama dia, supaya bisa ngelindungin dia. Tetapi kalau misalkan dia udah lebih tinggi, udah 4 meter gitu tingginya kan udah mau tembus tuh ke atas. Jadi pohon yang ngelindungin dia tadi, bawahnya itu kita bersihin. Pohon yang ngelindungin dia itu kita tebangin. Biar dia naik dulu, nanti bibit yang kita tebangin itu keluar lagi, nanti pasti keluar lagi. Kayak gitu, ada apa? Pergantian namanya.
Jadi nanti kemenyan itu naik ke atas, yang tadinya ngelindungin dia itu jadi kayu bakar. Kalau di kita bisa dipakai buat masak air 1 drum gitu. Kalau di kita kan gede-gede gitu masak airnya, masak air panas, karena udara di sini lumayan dingin lah. Banyak lah ininya apa fungsinya kalau kayu-kayu di sini. Tapi kayu di sini pun udah kayu pilihan semua, bukan kayu abu atau yang banyak apa yang terbang-terbang itu. Di sini rata-rata kita memakai kayu arang. Nah, yang dipelihara itu di sini rata-rata kayu yang melindungi pohon kemenyan ini kayu arang, bukan kayu sembarangan gitu. Itu aja sih yang saya tahu sih. Jadi dari proses pembibitan sampai ke toba ini mungkin 10 tahun lah prosesnya nih. 10 tahun, ini udah 12 tahunan, 13 tahun. Karena udah 2 kali dikerjain. Pokoknya banyak di sini. Kalau kalian mau praktek atau ya dari tempat kuliah atau mana, boleh kalian ke tempat saya. Kalian tandain pohonnya yang mau kalian jadi penelitian, tapi jangan kalian tinggalin gitu aja setelah penelitian gitu. Atau ada yang nggak ngerti tentang getah kemenyan itu apa sih, bisa langsung WA atau mau order atau mau bandingin dengan barang-barang yang di pasaran gitu. Ini yang dari petani nih, memang harganya lebih tinggi dari pasaran gitu kalau di petani. Tapi nggak tahu kenapa bisa lebih tinggi dari petani, lebih tinggi petani daripada pasaran. Saya juga kurang tahu lah, karena bingung ngejelasinnya ya kalau ini. Pokoknya intinya gitulah. Kalau yang udah tahu kemenyan, bisa kalian pesan juga buat perbandingan gitu. Siapa tahu kalian tertarik ya kan. Kayak gitu aja lah, nggak usah lama-lama, saya langsung kerja ini. Ntar saya nggak dapat gaji lagi hari ini, nggak bisa makan, nggak dikasih master di atas kalau nggak salah tadi kedengeran suaranya. Saya mau ngerjain ini yang saya ambil, soalnya kayak gini-gini nah yang saya ambil, dan ini rusak ya, bolong. Rusak, nggak tahu ini musuhnya semut nih. Pokoknya kayak gitulah. Makasih banyak buat yang nonton, yang support terus tiap saat. Biarpun nggak nyampe 100 dari 2000-an subscriber, nggak apa-apa, mantap pokoknya. Super like-nya jangan lupa. Ada yang pesan-pesan kemenyan, mau tahu tentang kemenyan, mau datang ke kampung kita, ke desa kami langsung boleh. Nanti bisa langsung dialihkan di WhatsApp gitu, tinggal komen aja lah. Kalau komen nanti mudah-mudahan saya baca, langsung saya balas, atau cek komen-komen yang lain, ada juga nomor saya di situ. Oke lah, saya tadi kayak ngedengar suara yang aneh-aneh nih. Takutnya nggak ada apa-apa sih kalau udah ini kayak gini lah, suara-suara inian tiba-tiba yang nggak pernah kita dengar jadi agak takut gitu. Oke semuanya teman-teman, makasih banyak yang support. Salam dari desa kami, Desa Simardangnya.